Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryanto. Saya bergabung di LinkNet mulai tahun 2001 sampai sekarang. Dan itu kalau dihitung sudah lebih dari 22 tahun. Pertama kali saya bekerja di LinkNet, saya ditugaskan di instalasi yang saat itu jumlah timnya hanya 10 dengan satu vendor, dan sekarang telah berkembang menjadi 143 tim dengan 8 vendor. Dalam perjalanan karir saya di LinkNet, saya telah diamanahkan dan ditugaskan di beberapa bagian, yaitu di instalasi, di NRO, di migrasi analog ke digital, di customer interaction, di MRO, dan sekarang di instalasi. Kalau ditanya kenapa kok saya masih bertahan hampir 22 tahun di LinkNet, itu pertama, saya yakin bahwa bisnis internet itu akan berkembang dan berkembang dan akan terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, alhamdulillah di lingkungan kerja saya mempunyai teman-teman yang baik, yang saling mendukung, yang saling bekerja sama, yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Dalam menjalankan kerja saya mempunyai prinsip yang sudah saya pegang mulai awal saya bekerja sampai dengan saat ini, yaitu prinsip integritas. Kenapa? Karena dengan berintegritas, maka profesionalisme dalam bekerja itu akan tetap terjaga. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada LinkNet yang telah memberikan kesempatan dan apresiasi kepada saya selama saya bekerja di LinkNet. Terima kasih. Semoga LinkNet ke depan akan terus berkembang, maju, dan akan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tepok. Cik. Tapi kan malah bagus. Enggak. Oh, what's up for squad? Mana suaranya? Kasih kenceng. Nggak ngeliatin tadornya nih sekarang. Habis itu. Boleh dibantu mungkin? Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, teman yang di Bali dan yang lainnya. Salam kita semuanya, salam kebajikan. Ya. Seperti biasa, setiap Senin sore, setiap bulannya, kita LinkNet punya sebuah habit budaya baru selama berapa tahun terakhir ini, yaitu menggelar event dengan tajuk ngopi bareng, ngobrol penuh inspirasi bareng, kayak begitu.
Ya, semuanya sudah pegang kopi. FOH bisa dilihatin view-nya teman-teman Bio 5 yang lagi di rooftop ini nggak ya? Kira-kira ya? Sudah? Angkat kok. Kasih tunjuk dan balung tepungnya teman-teman Surabaya. Wow. Oke, semuanya sudah pegang kopi kan ya? Karena ini ngopi bareng bukan cuma sekedar ngobrol penuh inspirasi, tapi benar-benar kita ngopi bareng. Saya sama Pak Didi di sini juga sudah ada kopi nih Pak, kita di situ, gitu ya. Ini kebetulan favorit saya akhir-akhir ini Pak, pralin macchiato Pak, ya di situ. Ya, angkat kopinya dulu dong. Saya ingin tahu teman-teman di sini. Ya, kalau saya bilang ngopi bareng, jawabannya adalah bareng-bareng ngopi, slup, harus ada ahnya ya. Ahnya harus mendesak, gitu ya. Yuk, ngopi bareng, bareng-bareng ngopi. Ya, oke. Ngopi bareng kali ini adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa, spesial, gitu ya. Karena untuk pertama kalinya, akhirnya kita berhasil menculik seorang Karel, ya, Koko Karel, Opa Karel, gitu. Dan kita bikin ngopi bareng pertama di luar Jakarta. Aplaus dong, gitu ya. Topiknya sebetulnya cukup berat. Ditambah cuacanya panas sebetulnya. Jadi kita kali ini live dari rooftop Gedung Kusuma Bangsa, gedung barunya Linknet ya. Dan tema hari ini adalah kita akan berbicara mengenai spirit transformation, new home, new journey. Kayak gitu. Sudah hadir bersama saya di tengah-tengah, di samping saya sebenarnya bukan di tengah-tengah gitu kan, Bapak Didi Haryanto. Kemudian ada satu kursi kosong nantinya, ya, akan ada satu yang nantinya akan kami undang untuk juga join bersama kita. Dan yang cukup menarik adalah ada, itu nggak ngerti tuh, itu logonya Mr. Guest atau sebetulnya siapa yang di dalam hatinya kayak begitu, kita membacanya, gitu ya. Nanti ada satu Mr. Guest yang untuk kali ini sih saya dapat bocoran, mudah-mudahan sih saya nggak salah nantinya kayak begitu. Oke, kita mau masuk ke spirit of transformation gitu ya. Dan kali ini adalah kita ngomongin tentang business unit Pak Didi gitu. Nah, ini Pak Didi ini adalah salah satu narasumber yang tidak mau diatur. Ya, harapannya tadinya adalah saya jemput beliau dulu gitu kan. Ternyata beliau sudah menduduki singgasananya kayak begitu gitu. Jadi saya mesti mikir gitu kan gitu. Oke, gitu. Tapi bersama Pak Didi memang harus seperti itu kayak begitu sebetulnya. Jadi nggak kaget-kaget amat gitu habis itu. Pak Didi, apa kabar Pak Didi? Kabar baik, luar biasa. Kapan nyampe Pak Didi? Hari Minggu, Pak. Hari Minggu. Tapi teman-teman Surabaya sepakat nggak? Ngeliatin Pak Didi begitu lepas dari Bio 5 kayaknya lebih muda, lebih segeran. Bener nggak sih? Gitu ya. Hah? Saya sih ngelihatnya begitu, gitu habis itu, gitu. Kayak lepas dari masalah gitu lah habis itu, gitu ya. Bukan, Pak. Saya berpikirnya adalah karena mungkin sering ke Jawa Barat yang cakep-cakep, sering ke Jawa Tengah yang mungkin orangnya sopan-sopan, sering ke Batam yang harganya murah-murah, gitu kan habis itu. Pokoknya bebas dari orang ruwet macam Jawa Timur Bali deh pokoknya gitu habis itu. Jadi kelihatan bagus kayak gini. Pak Didi, kita ngomongin tentang business unit. Mungkin ada beberapa teman-teman First Squad yang masih baru join sehingga mungkin belum tahu gitu. Jadi sebelum kita spesifik ke business unit 5, ada berapa business unit sih Pak Didi? Oke, selamat sore. Sebelumnya saat ini kita punya 5 business unit, Pak. Oke. Ada business unit 1 Sumatera, yang meliputi Medan dan Batam. Oke. Ada business unit 2 Jabodetabek. Oke. Business unit 3 Jawa Barat. Oke. Business unit 4 Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Business unit 5 Jawa Timur Bali, Pak. Oh, paling buncit berarti ya Pak ya? Paling buncit. Secara hitungan bisnis unit 5 itu paling buncit. Paling jauh. Paling buncit dan paling jauh. Oke. Kedepannya kira-kira akan ada penambahan bisnis unit nggak Pak Didi? Sesuai kebutuhan, Pak. Bisa
digabungkan, bisa dimekarkan sesuai kebutuhan perusahaan. Oh, jadi yang ada bisa jadi digabungkan, tapi bisa juga dipecah kemudian sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu di situ. Itu ya. Oke, Pak Didi, per kapan ya Pak? Bapak mulai per bulan April, Mei ya Pak ya? Per Mei, Akhir April. akhir April sudah menjadi business unit head seperti itu, begitu ya. Nah, sekarang kita lebih spesifik ngomong bisnis unit 5 Pak. Karena hari ini adalah acaranya live dari bisnis unit 5 gitu. Oke. Kalau di bisnis unit 5 sendiri, kalau tadi kita ngomong LinkNet ada 5 bisnis unit. Nah kalau di bisnis unit 5 sendiri itu terdiri berapa kota ya Pak Didi ya? Overall. Kurang lebih Surabaya. 9-10 kota. 9-10 kota. Surabaya, Oke. Malang, Gresik, Sidoarjo, Kediri, kemudian barusan ini Madiun mulai dijalankan. Oke. Kemudian ada juga Batu, kemudian ada Denpasar, Badung. Oke, Denpasar dan Badung. Wow. Dan untuk bisnis unit 5 sendiri itu akan ada penambahan atau seperti apa? Saat ini kita lagi konstruk di Bojonegoro, Oke. Ponorogo, Oke. kemudian Tulungagung, Mojokerto, seperti itu Pak. Pak Didi masuk tahun berapa sih Pak? 2013. November. Selisih 1 tahun aja sebetulnya. Gitu. Pak Didi ingat nggak secara sejarahnya gitu ya? Di bisnis unit 5 itu kota yang pertama kali rasanya sih pasti Surabaya sih ya. Cuman tahunnya dari mulai berapa Pak? Kalau saya pernah cari informasi, Surabaya sama Bali kurang lebih dari tahun 2000-an Pak. 2000, oke. Ada spesifik bulannya atau apanya gitu? Enggak, 2000-an aja. Iya. Berarti kurang lebih 23 tahun 23 ya. tahun. 23 tahun. Masih ada nggak sih Pak teman-teman yang bertahan selama 23 tahun sampai sekarang gitu? Setahu saya beberapa ada ya. Kalau salah mohon maaf ya. Bisa di ini nggak ya? Disorot nggak ya? Disorot. Disorot wajahnya yang terlibat dari sejak tahun 2000 gitu. Siapa aja Pak Didi? Kalau ada Pak Didi. Ada Pak Johnson. Pak Johnson bisa kelihatan. Oke, Pak Johnson. Pak Agus Afandi bisa berdiri Pak Agus Afandi. Pak Daryanto. Oke. Yang di Bali ada Pak Pak Daryanto, 22 tahun tadinya. Oke. Terus ada Pak Made di Bali juga lama. Pak Made di Bali. Pak Catur, Pak Arnold juga lama. Pak Catur di Malang, Pak Arnold. Iya. Oh. Pak Johnson, boleh dong bergabung bersama kita. Gitu. Hehehe. Finally. 23 tahun. Ya. 23 tahun itu tahun 2000 ya Pak ya? Saya kuliah berarti kalau gitu. Saya kuliah, Bapak sudah mulai kerja. Oke. Membuka aib saya sendiri ya kalau saya udah tua ya berarti kalau gitu ya. Pak J. Siap. Kalau saya nanya kesan dan pesan selama 23 tahun mah nggak habis. Nggak habis cerita selama ngopi bareng ini gitu di situ. Saya mau mencoba cari pertanyaan lain. Sorry Pak J, 23 tahun itu di posisi yang sama terus? Kalau sama terus enggak lah kayaknya ya. Okay. Cuman bergerak tapi sekitar di situ juga gitu. Kasih clue, berhubungan dengan kabel dan tiang. Benar. 23 tahun. Siap. Berhubungan dengan hal yang kurang lebih sama gitu ya. Apa rahasianya Pak J bisa sampai 23 tahun? Maksudnya gini, sorry gitu ya. Saya ngeliatin generasi sekarang kecenderungannya adalah justru ngelihatin ada yang toksik sedikit gitu kan. Ada yang nggak sesuai dengan idealismenya sedikit gitu kan habis itu gitu ya. Dan sorry, profil Pak J itu memang mirip-mirip, maaf ya, mirip sama orang tua saya.
Orang tua saya itu juga mengabdinya satu perusahaan terus gitu habis itu ya. Tanpa bermaksud bilang Pak J tua, tapi secara tidak langsung begitu sih memang. Masih gitu muda ya. loh ya, masih muda. Ya, saya percaya sih Pak J gitu habis itu. Nah, saya pingin sih Pak J itu mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman First Squad di luar sana gitu kan, habis itu bisa bertahan selama 23 tahun di hal yang sama. Gimana, dikasih tahu nggak ya? Ntar pada stay terus nanti di sini nih. Kasih tahu ya. Yang pasti 23 tahun itu banyak perubahan ya, sangat banyak perubahan yang sangat cepat, drastis, dan juga ada perubahan yang ya mungkin lambat gitu ya. Oke. Jadi kalau kuncinya yang saya lakukan adalah masalah terkait perubahan itu adalah kita harus bisa beradaptasi. Karena kalau kita tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan itu, atau yang tidak berubah pun kita tidak bisa beradaptasi menyesuaikan diri, pasti kita akan, ya kalau nggak terlempar, kita sendiri yang melemparkan diri ya. Nah, Oke. Kira-kira itu sih, secara umum setia, seperti itu. Beradaptasi, setuju sih gitu. Dan saya sering kali bilang juga gitu ya, salah satu kemampuan, maksudnya yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lainnya itu salah satunya adalah kemampuan beradaptasi kalau menurut saya sih. Gitu. Oke, Pak J, 23 tahun di bidang yang sama, Pak J masih mengingat nggak catatan-catatan yang historical begitu di situ? Tahun apa, memecahkan apa begitu misalnya di sejarahnya BioStreet Unit 5. Memecahkan apa gitu ya? Nah, memecahkan gelas gitu habis itu misalnya gitu. Kalau yang pertama sekali dunia TV kabel ini kan sesuatu yang baru bagi kita pada situ, sekitar 14 orang para pionir. Di tahun itu, Di tahun tahun 2000 itu. Oke. Dan kita hanya diberangkatkan ke Jakarta sebagai kernet gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman dari Jakarta, Pak Budi Pangestu, Pak Sabar, Pak Basir ya. Yang Pak Basir, Bu Basir, minta maaf. Jadi kita ngikut sebagai kernet, ngantar, ngangkat, dan lakukan. Dan kemudian setelah itu kita dilepas ke Surabaya dan harus mengaktifkan Surabaya belajar sendiri pada saat itu. Oke, Ya, trainingnya jadi, berapa lama waktu itu Pak? Berangkat ke Jakartanya berapa lama? Ya kita sebenarnya ada yang 1 bulan, ada yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi sesuai kebutuhan dipulangkan segera. 14 orang berangkat bersama-sama tapi waktunya berbeda-beda. Ya. 14 orang itu termasuk yang disebutin sama Pak Didi tadi itu. Ada Pak Mahdi, Pak Arnold, terus Pak Agus Afandi. Termasuk itu. Oh, Pak Catur juga ya. Pak Catur berarti ya. Gitu. Oke. Wow. Pak Ji waktu itu yang dapat berapa lama? Saya 1 bulan karena pertama. Paling lama atau paling cepat? Paling cepat. Oh, paling cepat, ya gitu. Saya khawatir kalau paling lama jadinya paling bandel berarti kalau gitu. Enggak ya berarti ya habis itu ya. Oke. Sama-sama bandel loh. Oh, sama-sama bandel. Nggak mau ngakuin bandel sendirian Pak Ji kalau gitu. Nakal Pak Ji gitu di situ. Oke, selain itu apa lagi Pak? Tapi tahun itu kompetisi pasti nggak seketat sekarang dong. Pada saat itu waktu kita pertama kali aktif, jadi rasanya sales itu tidak perlu jualan, orang datang semua ke kantor, dan kemudian kita sampai kesulitan untuk melayani pemasangan. Kantor Geraha SA waktu malam itu jam berapa? Jam 10 malam orang datang semua. Kantor itu belum pakai Markom loh ya. Kalau pakai Markom nggak tahu lagi tuh. Ya. Mungkin waktu itu belum ada kebutuhan sih Pak. Gitu. Masih kecil soalnya dulu kan. Udah mulai bandel sih Pak. Gitu. Enggak, belum. Saya menurut itu masih belum bandel. Gitu. Siap. Terus itu berawalnya 14 orang training. Terus habis itu ada catatan-catatan lain nggak Pak Ji? Selama 23 tahun. Selain catatan itu. Jadi 23 tahun itu kan ada perkembangan kita ya. Jadi hampir 10 tahun itu tidak setelah pembangunan yang pertama sekali, kita tidak ada lagi pengembangan apa-apa. Jadi kita hanya berjuang, mempertahankan, menyerang dalam posisi apa yang ada pada saat itu. Jadi ketika sampai tahun 2010-2011 ya, itu kita menggunakan semua resources yang ada untuk bisa bertahan, jaringan yang tidak aktif di sebelah sana, yang tidak ada customer,
kita pindah ke tempat lain. Jadi ada roll out tapi tanpa penambahan jaringan. Jadi tetap sama. Ada roll out tapi tidak menambah jumlah home pass kayak begitu. Ya, sebenarnya tidak menambah jumlah home pass karena dari tempat lain kita relokasi ke tempat lain. Sorry Pak, 10-11 tahun berarti Pak J cuman mindahin kabel dari A ke B, dari B ke C, dari C ke A lagi kayak begitu aja begitu? Ya, itu kita maksimalkan. Wow. Ya mungkin nggak hampir persis 10 tahun lah ya, tapi tahun-tahun 5 tahun terakhir sebelum new roll out kita berkembang 2011-2012, kita melakukan itu. Oh, baru kemudian tahun 2011 kita ekspansi. New roll out. New roll out. Iya. Oke. Terus kemudian 2 tahun kemudian Pak Didik masuk, setahun kemudian saya masuk 2013. 2013 ya. Berarti lagi sengit-sengitnya. Lagi sengit-sengitnya. Dibutuhkan oleh beliau. Lagi dibutuhkan. Iya. Kita habis itu. Oke. Siap. Pak J, ya. Yang susah-susah. Bosan kita ngobrol dari tadi. Saya yakin teman-teman bosan. Nah, sekarang saya lagi mau main game. Pak J, kita main truth or dare. Ya. Apa? Mati kon gitu gitu. Iya. Udah mulai keluar isengnya nih ya, gitu kan gitu. Pak J, siap. Pilih truth atau dare? Truth or kita main truth or dare. Kalau truth, Pak J harus jawab benar. Kalau salah, ujung-ujungnya kena dare. Kalau dare, Pak J, saya tantang untuk melakukan sesuatu dan harus dilakukan. Harus berani. Pilih truth atau dare? Bisa connect friend gitu ya? Ask the audience. Pilih truth atau dare? Saya sih dare. No, saya sih pengen dare. Gitu. Karena Pak J cukup bagus dengan memori kah? Kayaknya enggak, no. Itu juga jawabannya no. Oke. Berarti pilih truth atau dare? Truth dah, kalau enggak truth. Truth ya. Oke, pilih truth ya. Tapi kalau salah, tetap hukumannya adalah dare. Ya. Pertanyaannya harus dijawab benar. Baik. Ya. Sebutkan 7 CEO LinkNet sebelum Bapak Marlu Budiman. Nama lengkap, harus urut, tidak boleh salah, gitu ya. Kalau salah, hukumannya dare. Saya berani gini karena saya menyerah. karena saya udah punya kunci jawabannya, gitu kan. Jadi saya cukup berani habis itu, gitu. Gitu. Jadi gimana Pak J? Pilih dare aja. Dare aja Pak. Pada saat itu kita nggak ikut-ikut ke waktu kita sibuk di lapangan narik kabel gitu. Nggak tahu siapa direktur, apalagi CEO itu apa sih? Oke. Jadi pilih dare nih ya? Oke. Bawa handphone kan Pak J? Bawa. Oke. Bawa handphone. Pak J? Siap. Ya. Tantangannya adalah, Pak J pas ketika kemarin MRO, gitu ya. Salah satu orang yang cukup mengalami perubahan drastis dari segi berat badan, yaitu kurus. Tapi apapun gitu ya, saya yakin gitu ya, di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada peran serta seorang istri. Ya, tantangannya adalah saya pengen Pak J telepon ibu hari ini di loudspeaker, ya, gitu. Cuman bilang terima kasih sudah menemani 23 tahun selama di LinkNet. Pak, kasih dukungan dong buat Pak J. Bilang aja Pak, gitu ya. Oh iya, kadang-kadang sebenarnya Pak J suka kalau pas kadang-kadang nih habis makan siang gitu ya, terus main ke tempat gitu kan habis itu gitu ya. Itu suka nyeritain. Ini istri saya enggak ya? Kok enggak mirip ya? Aduh, sayangnya saya juga nggak sebetulnya gitu ya situ, gitu. Oke, kita dengerin ya. Gak diangkat. Jam segini biasanya ngapain Pak J? Masak? Nyiapin makan malam? Cepat banget nyiapin makan malam.
Halo, Ma. Halo. Halo? Iya, halo. Ya. Nah, terima kasih ya sudah menemaniku selama 23 tahun di Linknet ya. Ini lagi dikerjain soalnya sama Pak Idar ini MC-nya ini. Ini online sih Indonesia Raya. Makasih ya Mama ya. Udah ya. Thank you Pak, thank you, salut saya Pak Ji. Terima kasih. Thank you. Oke, kita masih punya waktu berapa lama ya Karen untuk sesi pertama ini? Sudah invite guest-nya berarti. Oke. Penasaran nggak kira-kira siapa tamu misteri kita hari ini? Oke, clue-nya nih ya. Clue-nya. Sexiest man alive di BU5 lah. Gitu habis itu ya. Kayaknya the one and only Kapten Ri BU5 deh ya, gitu kan habis itu. Please giving applause, Pak Honggi Darsono. Pak Honggi, selamat bergabung sama kita. Sorry, saya ambil ini ya Pak. Sorry. Oke. By the way, kita ngopi dulu. Tadi kan Pak J sudah seperti itu, kita ngopi. Ngopi bareng ngopi. Pak Honggi mukanya udah mulai rada panik gitu kan. Tenang kok Pak Hong, saya nggak berani ngerjain Pak Hong. Saya ingat Pak Hong gitu kan habis itu. KPI saya di Pak Hong soalnya gitu kan habis itu. Boleh dibantu Evo? Ya. Oke, sudah. Oke. Pak Hong join di BU5 bulan apa tahun berapa ya Pak? Kebetulan bulan September ini saya merayakan 10 tahun saya di FM. Wow. 10 tahun, tepat saya 10 tahun ada di First Media. September 2013 berarti ya, kalau pertengahan begitu. September, tepatnya saya join. Oke. Pak Hong, hari ini kita spesifik ngomongin tentang spirit of transformation. Yes. Gitu ya. Selama 10 tahun ini, Pak Hong melihat semangat transformasinya bisnis unit 5, walaupun kita nama bisnis unit itu sebenarnya baru tahun berapa ya Pak Didi ya? 4 tahun, 5 tahun yang sejak Pak Marlo ya Pak, 4 tahunan yang lalu berarti gitu kan habis itu ya. Tapi oke, kita menggunakan istilah bisnis unit 5 gitu ya. Selama 10 tahun terakhir ini Pak Honggi melihatin spirit of transformasinya itu seperti apa Pak? Dari kacamatanya seorang Pak Honggi Darsono. Banyak ya, seperti tadi mungkin sempat mengikuti Pak Didi, Pak Johnson juga udah nyampaikan ya. Perubahannya sangat banyak sekali. Dan menurut saya ini luar biasa. Karena sejujurnya ya, mungkin yang join bareng dengan saya pun waktu itu termasuk Idar sendiri, waktu kita masuk itu banyak sekali kagetnya. Ya mungkin kalau tahu histori saya dulu kerja di mana sebelum saya ada di Linknet, itu sebelumnya saya di perbankan, lebih banyak di perbankan ya. Salah satunya Citibank, kemudian Permata, kemudian saya ke Linknet. Dan kaget, memang kaget, karena betul-betul seperti yang tadi Pak Johnson bilang, kita betul-betul dilempar langsung ke medan pertempuran dan itu harus cepat adaptasi, cepat belajar, dan harus bisa cepat mengatasi tantangan yang ada. Jadi itu yang menurut saya luar biasa kita bisa sampai ke titik ini ya, di mana kita ada sekarang ini, dan ini tentunya berkat semua tim kita ya, bukan hanya kita yang ada di sini, tapi juga tim-tim kita dan khususnya tim saya, tim sales, yang mungkin nggak semua bisa hadir di sini ya, tim yang direct sales, AS, TM, RH, semua membantu sampai kita bisa berada di titik ini, itu luar biasa sekali. Dan itu tentunya mujizat Tuhan juga ya, kita bisa sampai saat ini. Pak Honggi masih ingat nggak, kalau tadi Pak Johnson tahun 2000-an itu bersama 14 orang, waktu 2013 itu Pak Honggi timnya berapa ya Pak ya? Timnya waktu itu tim sales sedikit ya, kalaupun ngomong Markom waktu itu kan cuma ada Lucky, ada Rainbow,
dua Berkirim, orang Bu. doang Dua orang gitu doang. kan. Terus kemudian tim salesnya, TM-nya waktu itu seingat saya 2 ya, cuma ada 2. RH-nya cuma 1, Doni. Pak Doni. Oke. Ya, TM-nya pun sedikit dan waktu itu Amir pun masih AS kan ya. Kalau mungkin Oke. yang kenal Amir kan Oke. salah satu Ya. tim sales yang paling lama juga Betul. di FM. Betul. Itu kecil sekali. Dan waktu itu angka pun juga sangat minim. Ya. Berapa waktu itu Pak? Ingat nggak Pak? Waktu pertama kali datang? Seingat saya waktu itu angka 1000 pun itu sudah challenge ya. Waktu itu angka 1000 sebulan itu sudah sangat challenge. Dan kemudian dalam 10 tahun ini Pak Honggi tertinggi bisa achieve berapa? Waktu tertinggi itu kita waktu COVID ya. Memang Pandemi. kita ada blessing in disguise. Betul. Waktu COVID itu meledak. Kita pernah mencapai 8.000. 8.000. Giving Ya. applause dong teman-teman. Ya, Gitu. 8.000. 8.000. Ya, Tapi sekarang on average akhirnya dianggap berapa ya Pak ya? Dan rata-rata saat ini kita mainnya di angka 4.000-an ya. 4.000-an. 4.000-an. Jadi memang normalnya kita sebelum COVID pun kita udah di angka itu. 4.000, Oke. 5.000. Dan saat ini pun setelah kondisi kembali normal, kita masih bisa jaga di average-nya 4.000. Oke. Ya. Oke. Pak Hong, satu pertanyaan lagi. Tema hari ini selain Spirit of Transformation itu sebetulnya adalah New Home, New Journey. Yes. Gitu kan habis itu. Kalau Pak Honggi pernah ingat quote-nya Uncle Ben Spiderman, great power Comes great comes responsibility. great responsibility. Bolehkah kira-kira kalau kita mengartikan gitu ya, New Home, New Journey, atau gedung baru ini gitu ya, itu nantinya akan impacting kepada new target, new responsibility, which is itu lebih gede. Ya, Nah, ya. kalau memang seperti itu, bagaimana tanggapannya, Pak? Menurut saya tidak hanya relate dengan gedung baru ini ya. Mungkin kalau saya ngelihat gedung baru ini adalah sebagai satu simbol ya. Simbol keseriusan dari LinkNet sendiri. Karena kita ngomong customer itu ada 2 ya, internal ada eksternal. Kalau ngomong internal kan jelas kita semua. Ya. Karyawan Ya, terutama betul, ya, betul. employee. Betul. Kedua eksternal adalah customer kita yang di luar. Betul, ya. Dengan gedung ini itu menunjukkan ke saya apa sih sebagai saya pribadi ya. Ini keseriusan daripada PT LinkNet sendiri untuk menunjukkan bahwa we're here to stay. Kita bukan hanya ngomong untuk setahun 2 tahun, tapi kita ngomong sampai 10, 20, Stay 30 in this tahun. business ya Pak ya. Yes, dan bukan hanya stay ya, tapi kita akan terus berusaha memberikan yang terbaik buat bukan hanya customer kita yang ada di luar, tapi juga karyawan kita sendiri. Oke. Dan gedung ini menunjukkan itu semua. Oke. Kalau ngomong target, mau ada gedung nggak ada gedung, target pasti akan terus naik, Pak. Iya. Benar Ya, sih, benar. target pasti akan terus naik. Iya. Oke. Pak, sebelum kita membuka forum tanya jawab gitu kan habis itu, masih ada yang mau ditambahin nggak? Milestone lain dari bisnis unit 5 gitu ya. Entah itu pencapaian individu, tim ataupun secara bisnis unit yang mau disampaikan gitu habis itu. Ada yang kelupaan nggak? Pak J, Pak Didi, Pak Honggi? Ya, mungkin dari saya mungkin karena saya sales ya. Ya. Mungkin yang orang udah nggak tahu, mungkin banyak teman-teman di BU juga nggak tahu. Betul. BU kita, BU 5 ini saat ini home pass-nya sudah 560.000. Ya, 560.000. Nggak main-main ya. Jadi kalau mungkin kalau yang baru join, taunya 560.000, mungkin kesannya kan masih jauh dibandingkan BU 2 gitu ya, yang udah 2 juta something gitu kan ya. Tapi kalau kita mengingat journey-nya yang tadi Pak Johnson, Pak Didi sampaikan, itu luar biasa sekali. Karena waktu saya join 2013 pun, seingat saya home pass awalnya itu baru sekitar 15 ribuan. Dan saya waktu join itu baru NRO pertama kali digeber habis. 1 tahunnya itu 130.000. Tapi itu pun luar biasa ya. Sekarang targetnya berapa Pak Johnson? 2 juta ya Pak ya? Jadi ya 1 juta ya, 1 juta. Jadi menurut saya ini adalah it's about apakah kita mau naik level atau enggak. Karena menurut saya level itu kan kalau kita ngomong 1 juta kesannya memang luar biasa. Ini hampir mustahil lah ya, impossible gitu. Ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi dulu pun waktu kita awal mulai 2013,
mungkin waktu itu ngomong 100.000 pun udah geleng-geleng. Impossible. Tapi ternyata lebih gitu loh. Waktu itu saya ingat tim NRO kita bisa 130.000. Jadi nothing is impossible, impossible is nothing selama kita bisa percaya. Dan kedua tentunya jumlah customer. Oke. Jumlah customer kita saat ini ada yang tahu nggak teman-teman berapa? Sekarang saya tanya either truth order gitu ya, enggak ya? Oke. Saya kalau Berapa angka enggak? pastinya sih mungkin saya nggak hafal Pak. Tapi Karena- kalau karena- roundnya sih mungkin mudah-mudahan saya masih benar. Jangan lupa Mudah-mudahan ya, sih. jangan lupa kita bisa punya gedung segede ini, dananya dari mana? Tentunya dari customer yang Betul. bayar dong. Ya. Kita pun dapat gaji segala macam, semuanya dari mana? Dari customer yang bayar. Customer kita saat ini totalnya itu 127.000. Oke. Banyak loh. Itu kalau dimasukin stadion sepak bola, kayaknya harus yang Wembley belum- aja nggak cukup. Nggak cukup. Wembley nggak Wembley cukup. aja nggak cukup. Maracana terbesar di dunia masih 100.000. 100.000. Masih 100.000. Dan Ya. kalau kita ingat mulai awalnya, yang tadi saya bilang ya, home pass-nya betul ya Pak Johnson, 15.000. Waktu itu pelanggannya kalau saya nggak salah 4.000-an ya, betul 4.000-an. Jadi kita udah naik berapa kali lipat. Oke. Ya, mungkin itu dua itu ya, mungkin Pak Didi bisa nambahkan Pak atau Pak Johnson. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit aja bahwa kita semua menikmati 10 tahun ini tanpa terasa seperti Pak Joso sampaikan. 11 tahun perjuangan, 10 tahun perjuangan untuk mencapai hari ini dengan kerjasama luar biasa. Ya, mungkin saya tambahkan itu aja sih. Jadi waktu tak terasa terbang, Pak. Oke. Yang penting kita sepakat, semangat bersatu. Ya. Dan kalau menurut saya sih Pak Didi sebenarnya catatannya salah satunya milestone-nya adalah sebelumnya kita 23 tahun sewa gedung. Oh iya. Sekarang kita akhirnya punya gedung sendiri. Ini gedung pertama Lingnet yang resmi dibangun, dibeli sendiri ini sih. Wow, aplaus teman-teman. Di luar hub. Ya. Dan oleh karena itu ya, buat Bapak dan Ibu yang belum mengetahui ya, dalemannya gedung Lingnet yang beralamatkan di Jalan Kusuma Bangsa nomor 110 Surabaya, kode posnya 60136, saya udah hafal. Saya hafal banget kalau hal-hal kayak begitulah gitu ya, wis ya. Kita simak bersama-sama berikut video yang kemarin berhasil diimpun, dan sebelum Bapak Ibu menikmati video ini nih ya, saya mengucapkan semua terima kasih kepada semua talent yang terlibat. Ini semuanya talent lokal ya, talent lokal dibayarnya pakai ucapan terima kasih. Ini videonya, silakan diputar.
Ya. Saya kadang-kadang itu pengen kayak Rudi Sudjarwo gitu kan habis itu ya. Muncul sedikit tapi dari belakang kayak apa gitu. Nggak dimunculin sama sekali loh habis itu gitu. Tapi emang nggak muncul sih saya habis itu. Oke, nanti mungkin kalau teman-teman tadi mungkin sempat ada beberapa ketika saya ngeliatin komentar. Sepertinya ada kendala teknis mungkin di jaringan atau apa sehingga ada beberapa yang mengalami green screen dan segala macam kayak begitu. Saat official nantinya kita akan ada tanggal 30 ya Pak ya, gitu. Tanggal 30 September kami akan menggelar grand opening data center dan new office LinkNet nantinya gitu ya. Dan video itu nantinya mungkin teman-teman juga bisa akan menikmati nantinya gitu di situ. Ya, mohon doanya aja semoga dalam menuju acara sampai dengan acara dan paskanya kita semuanya diberikan kelancaran ya. Amin. Gitu di situ. Oke. Sudah ada pertanyaan kah yang masuk? Sepertinya belum, tapi sudah ada. Gitu di situ. Dari teman-teman di sini nanya. Oh, sudah ditulis? Oke. Boleh saya ambil? Yap, ya. Ini hari ini selain teman-teman bisa nanya juga bisa pesen-pesen lagu ya sebetulnya ya. Pesen lagu buat siapa gitu kan. Yang nggak boleh itu pesen Indomie ya. Karena kalah sama mie Gaga. Oke, dari Pak Catur. Dari Pak Catur Malang. Salamnya buat Pak Hongki. I miss you so much. Lo bukan Pak Catur gitu. Pak Catur. Lo nggak bahaya enggak ya. Gitu ya. Iya. Enggak, pertanyaannya tuh Pak Johnson. Untuk tentang NRO ke-1 sampai dengan 2 tahun ke depan seperti apa? Oke. Ya. Enggak pernah ikut meeting dah ini Bapak Catur, Pak. Enggak. Bercanda Pak Catur. Enggak, ini pertanyaan sesama angkatan 14 tadi itu loh gitu kan gitu ya. Jadi ini sudah pertanyaannya ke friend ya. Ini friend makan friend. Iya. Terus ke Pak Hongki, gimana menurut Bapak apakah saya cakep? Salah. Gimana menurut Bapak menyikapi kompetitor yang dinamis dari sisi pola harga maupun produk? Berat pertanyaannya. Silahkan. Nggak nambah buat Pak Didi, cari aman Pak Catur berarti kalau gitu. Silakan Pak Johnson dulu. Terima kasih. Saya pikir beliau sudah paham mungkin sih supaya terlihat semua gitu ya. Bahwa di tahun ini dan juga untuk tahun depan kita itu fokus untuk new rollout XLCD ya. Pak Catur kebagian di Probolinggo. Ya, giliran ngomong Probolinggo yang mati. Probolinggo, saya perjelas Pak Catur, Probolinggo. Ya, jadi Pak Catur jelas arahannya 2 tahun ini Probolinggo harus sukses gitu ya. Ya. Pak Catur ya. Oke, Pak Hongki. Oke, pertanyaan tadi intinya kan bagaimana kita survive di era kompetisi yang semakin berat ini kan? Betul. Kalau saya pribadi, saya berpikir bahwa kompetitor pasti akan selalu ada dan akan semakin banyak ke depan karena kita tahu bisnis ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan dan secara market kita bisa bilang saat ini masih banyak sekali market yang belum di-tap baik oleh kita maupun oleh kompetitor. Saya lebih suka kita fokus adalah bagaimana kita bisa terus mengembangkan diri. Karena buat saya itu yang jauh lebih penting. Kita bukan fokus ke kompetitor, tapi kita fokus ke diri kita sendiri. Nomor 1 itu. Jadi kita harus jelas dulu nih. Kita katakanlah dalam waktu 5-10 tahun ke depan kita mau LinkNet ini dianggap perusahaan seperti apa. Bukan hanya di mata karyawannya, tapi juga di mata customer. Yang kalau kita mungkin di sini boleh berbangga bahwa kita sebagai bagian dari First Media atau LinkNet ya, kita bangga dan kita semuanya merasakan itu. Tapi apakah hal yang sama juga dirasakan oleh customer kita? Itu yang menurut saya jauh lebih penting. Karena buat saya jualan, selling, itu kan mengenai feeling ya. Karena kita ngomong kita jual ke siapa? Manusia. Manusia beli berdasarkan apa? Apa yang dia rasakan. Jadi kalau dia merasakan servis yang tulus, servis yang ikhlas, servis yang baik, saya yakin harga is just a factor, tapi bukan the most important one.
Karena kalau ngomong harga, mungkin Pak Catur pun tahu ya, yang tadi tanya Pak Catur kayaknya di Malang, salah satu isu terbesar saat ini adalah illegal connection. RT/RW-net, betul ya Ya. Pak Catur ya, RT/RW-net. Dan kalau kita ngomong masalah harga, bagaimana kita bisa compete dengan yang kompetitor yang seperti itu? Ya. Mereka memberikan harga yang nggak jelas. Oke. Dasarnya apa, dan nggak jelas juga servisnya seperti apa. Jadi yang saya lebih suka adalah kita edukasi tim kita supaya mereka bisa deliver the best possible service to our customer, supaya customer juga mendapatkan experience sebagai customer first media itu yang betul-betul happy dan dia betul-betul excellent service gitu loh. Oke. Sehingga mereka stay dengan kita. Dan surprisingly ya, saya pernah bikin satu project lah ya sama Arwan sama Elvin, dibantu Arwan dan Elvin. Saya bikin ini, saya pengen tahu aja customer kita itu sebetulnya paling banyak yang ada stay dengan kita sekarang 127.000 itu berapa banyak sih yang baru atau berapa banyak yang lama. Dan surprisingly ya 70-80% customer kita itu adalah mereka yang stay lebih dari 4 tahun. Yang artinya apa? Mereka nggak mungkin stay selama itu kalau mereka nggak puas kan dengan kita. Tapi apakah berarti kita sudah finish? Enggak. Karena kembali lagi kalau tadi ngomong kompetitor terus akan berusaha improve, betul ya? Mereka pasti akan terus cari cara improve. Nah kalau mereka terus cari cara improve, sedangkan kita di sini sudah ngomong, I am the best, I am number one, terus kita pesta-pesta, ya yang terjadi adalah mereka lama-lama akan nyalip. Nah begitu mereka udah nyalip, kita baru mau ngejar, ya ini ceritanya kayak Nokia. Begitu mereka mau ngejar Kodak ya, kalau mungkin tahu, Kodak, Nokia, ini adalah perusahaan dulu, zaman dulu yang besar-besar, yang sekarang sudah history, sudah nggak ada lagi yang ngomongin mereka. Kenapa? Karena mereka merasa waktu itu I am the best, I am number one. Jadi saya nggak perlu inovasi. Berpuas diri mereka. Berpuas diri, sehingga akhirnya yang terjadi adalah kompetisi ngejar, zaman terus berubah, yang akhirnya begitu mereka baru sadar, mereka mau lakukan perubahan, sudah terlambat. Itu sih jawaban saya Pak Catur. Moga-moga menjawab ya Pak ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Catur. Kalau nggak menjawab ya, kurang menjawab, tahu nomor handphonenya Pak Honggi sama Pak Johnson kan gitu habis itu. Di grup leader ada Pak gitu habis itu. Ya tinggal japri di situ. Oke. Terima kasih waktunya hari ini Pak Honggi, Pak Johnson, Pak Didi. Pak Didi beneran langsung flight nih. Gitu. Yakin Pak? Hah? Nggak mau. Setelah ini kita ada kambing guling ya. Kambing guling loh Pak gitu habis itu. Oh enggak beneran enggak. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Gitu habis itu silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Tolong sekali lagi aplaus dong buat ketiga narasumber kita hari ini, begitu ya. Boleh dibawa kopinya gitu habis itu. Ya, karena nanti narasumber yang selanjutnya pun juga bingung nggak bisa minum nantinya kopinya itu, ya. Oke, terima kasih Pak Honggi. Aplaus sekali lagi dong buat Pak Honggi. Gitu kami sudah. Nah, kalau tadi kita sempat ngelihatin video tentang KSP ya, Kusuma Bangsa, dan Anis ini belum diputusin namanya apa sih gitu kan habis itu. Saya sempat mengusulkan nama kemarin gitu kan, tapi diomelin sama atasan saya di Jakarta gitu kan habis itu. Nama saya identik dengan hal-hal yang tidak katanya begitu habis itu, ya. Cukup saya dan beliau aja yang tahu gitu. Oke. Kita akan memanggil ya 2 orang mystery guest ya, tapi satu persatu terlebih dahulu gitu ya. Clue-nya adalah masih salah satu departemen head di Business Unit 5 ya. Mirip dengan Coach Sintayong kalau saya manggil. Yuk kita panggil Bapak Erwin Nyoto. Ayo Pak Erwin. Coach Sintayong, kasih aplaus dong. Gila. Lea bisa bantu saya translate ke bahasa Korea nggak ya gitu di situ. Saya cuma taunya annyeonghaseyo gitu doang soalnya. Oh ada Karel kan habis itu. Karel yang ngomong ya Karel ya habis itu ya. Pak Erwin. Pak, kalau tadi kita ngeliatin bersama nih ya di video gitu ya. Di salah satu bangunan
di lantai 2 ya, itu ada data center atau data hall gitu ya di situ ya. Saya jadi teringat dengan beberapa waktu yang lalu, waktu itu ada live from Centennial. Waktu itu Pak Widi menceritakan cukup detail ya prosesnya, teman-teman yang terlibat, sampai kemudian ada dokumentasinya malam-malam dan segala macam, sampai istilah katanya nih ya, mereka bekerja di saat yang lainnya terlelap gitu di situ. Kayak garong ya saya mikirnya waktu itu gitu kan di situ. Nah, cerita hal yang sama nggak sih pada prosesnya Surabaya gitu? Mirip kayak begitu atau bahkan lebih berat ataukah lebih ringan ataukah seperti apa? Boleh diceritain Pak Erwin? Oke, mungkin kalau ceritanya sih hampir mirip ya Pak ya. Jadi kan sebelum istilahnya kita, kan kebetulan untuk yang di Kusuma Bangsa ini, itu kan istilahnya kita pindah ya. Pindah dari Gra SA, pindah ke Kusuma Bangsa. Nah, pinginnya sih enaknya tuh langsung dipotong, Gra SA-nya langsung dimasukin ke Kusuma Bangsa. Itu Oke. enak itu. Oke. Nah, kepinginnya gitu. Tapi ya nggak bisa sih Pak. Prosesnya sih kurang lebih kita ngalamin proses yang sama seperti yang dialami ketika pindah ke Centennial dulu di Jakarta. Boleh diulang digambarin Mbak? Mungkin pada waktu itu ada beberapa teman-teman First Code yang tidak sempat mengikuti gitu ya. Dan saya juga sempat cari di YouTube video ngopi bareng terakhir itu kebetulan adalah videonya saya 2 tahun yang lalu saya gitu habis itu. Jadi rada-rada sombong saya sebetulnya. Saya udah 2 kali tampil, enggak sih ya, enggak bercanda. Mungkin bisa ini Pak, secara singkat aja gitu. Prosesnya apakah dipindahinya itu satu FTAX ataukah satu area terlebih dahulu misalnya kayak Surabaya Selatan dulu atau apa dulu kayak begitu? Oke, jadi total yang kami pindahkan itu semua ya. Jadi bertahap. Totalnya itu 22 hari. Oke. Total yang kami pindahkan itu ada 229 node ya. Untuk customer corporate-nya itu kurang lebih ada 250 customer corporate. Oke. Kalau itu jaringan yang FTTH kurang lebih ada di 20 FTT. Nah, itu kita pindahkan selama dalam kurang lebih di 22 hari. Nah, puji Tuhan ya, ini enggak lepas dari istilahnya yang pertama pasti support dari HO ya, jadi dari timnya Pak Widi. Nah, itu support penuh ke kami. Intinya kami juga diberi keleluasaan ya untuk melakukan bikin timeline dan segala macam koordinasi, dan sehingga so far ya kalau kita ngomong hampir tidak ada downtime ya untuk zero downtime juga berarti kalau gitu. Downtime yang di luar dari maintenance-nya sendiri. Oke, Jadi kasih applause dong kalau gitu teman-teman ya. Nah, terlebih sih kalau yang kita lihat ya, ini pasti peran besarnya selain dari tim HO ya, timnya Pak Widi ya, itu ada tim dari Surabaya juga ya, ada timnya Pak Agus ya, Pak Agung Lesmana, terus Pak Derajat, Pak Agung Setia. Nah, itu semuanya kolaborasi untuk bisa menyelesaikan semua perpindahan. Tolong bapak-bapak yang tadi disebutin sama Pak Erwin bisa berdiri dong. Tolong kamera tolong disorot dong. Pak Agung Lesmana, Pak Derajat, terus Pak siapa Pak? Pak Agung Setia gitu. Madaka di sini semuanya gitu. Tuh. Jadi bisa mengetahui nih gitu habis itu. Inilah wajah-wajah kemarin yang kemudian membantu proses migrasi. Pak Asa ya luar biasa gitu. Pak Ales nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan Pak Ales kita. Iya benar. Sorry, storing kayaknya gitu. Oke. Nah, cik. Lanjut Pak Erwin. Oke, sebelum kita ngomong itu kan migrasinya ya. Nah, sekarang kita ngomong sebelum migrasi itu pasti tentunya bangunannya dulu. Jadi bangunannya ini tentunya nggak serta-merta langsung jadi kita pesan gitu ya. Pasti ada istilahnya ada perjuangan juga dari timnya Pak Okto, Pak Sin, dan dari Bio5 sendiri ada Pak Angga ya, yang supervise. Pak Angga dong. Semuanya ini ya, timnya Pak Angga, Pak Budi, Pak Farhan, terus kemudian dari timnya Pak Widi ada Pak Fitra, Pak Tonka.
Pak Tonka Oh iya, juga. saya perasaan lebih sering ngeliatin Pak Tonka daripada tim saya sendiri mungkin habis itu ya. Sering banget saya ketemu sama Pak Tonka. Ya, gitu. Mereka semuanya menyiapkan sehingga sampai istilahnya bangunan ini ready untuk kita pakai dan kita jadikan sebagai istilahnya rumah baru kita. Wow, aplaus, aplaus. Saya benar-benar tadi sempat disinggung masalah fisik bangunan gitu kan habis itu. Saya ingat banget pada waktu itu pas waktu live from Sente gitu ya. Itu Pak Widi sampai ngomong, saya sebenarnya bukan orang sipil, saya bukan orang arsitek gitu, tapi saya harus ngitungin kekuatan beban per lantai dan segala macamnya begitu. Pak Erwin juga melakukan hal yang sama kah? Untuk bagian itu part itu dibantu kita. Oh, dibantu dengan Pak Okto Iya, dan segala Pak macam tadi Okto itu ya. dan Pak Sim. Oke. Kita serahkan pada ahlinya. Oke. Tanpa berlama-lama kita akan undang mystery guest kita yang berikutnya. Kalau tadi Pak Erwin sudah banyak spill nama termasuk saya sendiri gitu ya. Kita akan join online dengan Pak Widi, mudah-mudahan tersambung sih gitu di situ gitu ya. Tolong dihubungin dong Pak Widi. Pak Widi. Pak Widi. Hai. Oh, ternyata Pak Widi ada di Surabaya. Wow. Padahal saya mau tadi tanyain Pak Widi passwordnya dong jari-jari gitu habis itu ketahuan angkatan berapa deh habis itu gitu kan habis itu. Pak Wid. Ya, siap. Tadi saya sempat ngomong gitu kan. Seriously saya ngeliatin Pak Tonka sama Pak Fitra itu sering banget gitu kan. Ya. Perasaan baru udah muncul lagi gitu kan, muncul lagi. Saya sampai ngomong waktu itu, Pak tanggung amat sih Pak gitu kan gitu. Enggak sekalian di sini aja gitu. Saya sempat ngomong kayak begitu gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, Ya. Perannya pada waktu itu timnya Pak Widi dalam mensurvei itu sampai sedetail apa dan dalam part apa kemudian timnya Pak Widi harus berada di sini atau kemudian cukup dipantau dari jauh? Silakan Pak. Peran tim saya di proyek KSB ini lebih pada supporting teman-teman di BU 5 ya. Oke. Jadi pemain utama di sini teman-teman BU 5 sebetulnya. Jadi kami hanya support sebisa yang bisa kami lakukan untuk memastikan bahwa deliverable data center beserta office-nya itu terdeliver on time. On time, oke. Sesuai dengan standar yang kita inginkan. Sesuai dengan standar. Kemudian yang paling penting sebetulnya adalah migrasinya sih. Migrasinya. Jadi tidak menimbulkan masalah baru. Jadi kondisinya di sini itu agak sedikit berbeda ya ketika dibandingkan dengan Centennial kemarin. Nah, padahal saya mau nanya itu Pak, tapi ternyata Pak Widi bisa membaca pikiran saya. Nah, saya ingin tahu Pak, di situ. Letak bedanya di mana? Nah, ini. Kalau di Centennial relatively untuk migrasi customer itu bisa di-prepare jauh-jauh hari sebelumnya. Oke. Jadi kalau kemarin Centennial itu dalam sebulanan lebih dikit lah ya, bisa pindah, itu sebetulnya ada kerja yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Contoh customer enterprise atau corporate dipindahkan dari Berita Satu Plaza ke hub-hub terdekat yang lain. Oke. Nah, unfortunately kondisi itu tidak didapatkan di perpindahan Geraha SA ke KSB. Oke. Jadi yang paling menantang itu adalah perpindahan customer itu cut off live. Dipotong langsung dipindahkan dan harus nyala di KSB. Oh. Jadi itu challenge yang paling besar berkaitan dengan project ini ya. Oke. Jadi bangun data centernya ya pretty much sama lah ya dengan Centennial gitu ya. Tapi ketika ngomong perpindahannya, ini proses migrasinya yang memang punya tantangan gede ya. Makanya lebih susah atau lebih mudah yang berisiko masalahnya. Yang di KSB karena langsung cut off dan harus live. Harus pindah ke tidak dipindahkan sementara terlebih dahulu seperti halnya Jakarta. Enggak ada periode pindahan dulu ke tempat lain, enggak ada. Wow. Jadi potong kabel di dekat daerah Geraha SA, dibelokin kabelnya ke arah Kusuma Bangsa. Oke. Dan itu menuntut tingkat presisi yang tinggi ya. Ketepatan database, kemudian melihat sambungan koneksinya ujung ketemu ujungnya juga verifikasinya
Makanya di sini memang peran teman-teman BIU 5 itu gede. Terutama teman-teman OSP ya yang di BIU 5 ya. Salut sih untuk itu. Perencanaannya cukup minim waktu. Tapi kalau saya lihat kemarin migrasinya itu Well kayaknya executed. nggak ada komplain kayaknya ya. Well informed ke customer-nya, kemudian resultnya sih good sih. Oke. Top sih. Teman-teman, kasih aplaus untuk teman-teman sendiri lah, gitu kan habis itu. Tepok-tepokin di sebelahnya, gitu kan habis itu, gitu kan habis itu. Good job, gitu. Good job ya, jangan good dog ya, gitu, ya, gitu. Salah. Oke, Pak Wid, saya ingin tanya, kenapa waktu itu kemudian memilih Surabaya untuk kemudian menjadi data center yang kedua? Kalau dilihat dari histori memang Surabaya adalah kantor cabang paling tua ya. Oke. Jadi dulu sebelum ada BIU ini memang kantor cabangnya First Media ataupun Linknet ya kan paling lama. Dan kemudian di sini juga infrastruktur ketersediaan perangkat, equipment dan sumber daya manusianya juga lebih dibanding cabang yang lain ya. Jadi ini cabang yang paling tua iya, kemudian orang-orangnya juga relatifly lebih punya kemampuan atau skill lebih gitu kan ya. Cuman memang sampai dengan terakhir juga statusnya masih dalam tanda petik kantor cabang. Nah, menurut saya sih kenapa pilihannya ke sini karena memang satu ada kebutuhan dari sisi korporasi ya. Bahwa tidak bisa depend ke Jakarta 100%. Jadi harus ada starting point di mana cabang mulai step up lah ya. Jadi pilihan pertama memang ya Surabaya, mengingat ketersediaan sumber daya juga relatif jauh lebih mumpuni dibanding cabang atau bisnis unit yang lain sih. Kemudian secara infrastruktur fisik ataupun ya perangkat itu juga relatif jauh lebih bagus. Jadi memang akhirnya juga secara policy company kita akan coba arahkan bahwa Surabaya ini menjadi backup site-nya Jakarta. Just in case ada kenapa-napa dengan central service yang ada di Jakarta, Surabaya harus take over. Jadi ini baru step awal ya. Karena selepas ini pengembangan sumber dayanya harus dikejar. Karena tanggung jawabnya harus bisa gantiin Jakarta just in case Jakarta nggak available. Tuh teman-teman ya, dengerin Uncle Ben kalau ngomong ya, gitu kan habis itu. Iya tuh. Hah? Gitu habis itu. Pak, sorry, ini pertanyaan awam. Ini pertanyaan saya sebagai orang awam. Kalau itu tadi adalah keberadaan data center memberi backup, menjadi backup buat Jakarta kalau ada apa-apa. Artinya mendapatkan keuntungannya adalah karena sudah dapat backupnya dari Jakarta. Buat bisnis unit sendiri atau buat Jakarta, buat Surabaya nih ya, keberadaan data center itu sebetulnya ada nilai komersilnya atau nilai positifnya enggak sih? Sebetulnya dengan yang bisa dimanfaatin. Ya, dengan adanya data center sebetulnya kan ya ada peluang baru juga ya. Di mana bisnis unit nggak cuman ya kalau tadi Pak jualan produk. Nah, sekarang ada tambahan bisa jualan produk data center kalau memang mau. Opportunity baru tinggal masalahnya mau digarapnya gimana. Balik nanti pasti juga harus dikonsultasikan dengan manajemen ya. Bisnis alignment-nya seperti apa terhadap itu. Tapi opportunity itu muncul. Teman-teman enterprise terutama ya Pak. Dan kemudian untuk resource yang udah ada di sini pun juga muncul peluang baru dong. Posisi-posisi yang tadinya mungkin tidak ada atau mungkin yang yang orang yang udah putus asa ya, karir gue nggak naik-naik. Nah di sini ada kemungkinan posisi-posisi baru di mana memungkinkan untuk berkarir kan. Teman-teman dengerin semuanya berarti. Teknikal selalu selama ini kan orientasinya pasti orang Jakarta lah yang lebih mumpuni, punya posisi lebih tinggi. Ya sekarang possible ke depan untuk bisa memunculkan posisi-posisi itu di Surabaya. Selama yang bersangkutan juga mau step up. Oh iya, pasti dong. Kayak begitu ya Pak. Nggak ada yang gratis kan. Ya. Sesuai dengan tema kita hari ini berarti kalau itu spirit of transformasi kalau gitu. Pak, satu pertanyaan terakhir dari saya gitu kan. Kalau Surabaya kemudian bisa step up seperti ini gitu ya, punya data center segala macam, it is possible
apakah kemudian teman-teman di luar di bisnis yang lain lah ya, Medan, Batam, Bandung dan beberapa kota yang lainnya, kemudian Semarang, Jawa Tengah dan segala macam itu, possible nggak Pak? Dan kalau possible, parameternya seperti apa? Dan kira-kira kemudian idealnya mereka itu bisa reach sampai di posisi itu kira-kira berapa tahun ke depan? Coba kalau dilihat Surabaya dari berdiri sampai sekarang berapa tahun? Oke, cukup lama ya berarti ya gitu kan dari situ gitu kan. Enggak. Jadi gini, secara grand design ya, secara arsitektural ini ngomong teknis ya, network ya. Kita sekarang kan dulu kita menganut konsep sentralisasi, segala macam service itu ada dari Jakarta. Per tahun lalu itu sudah diputuskan bahwa kita mulai mengadopsi desentralisasi. Nah, sekarang itu sentralnya ada di masing-masing BU sebetulnya. Jadi kalau BU 1 sentralnya ada di Batam, di BU 2 tetap di Jakarta ya, BU 3 ada di Cirebon, BU 4 ada di Semarang, BU 5 ada. Cirebon ya Pak sentralnya ya Pak Didi ya? Oh, kabel turunnya. Oke. Sorry. Jadi kantor kalau BU 3 itu kantor kantor regionalnya, kantor bisnis unitnya itu ada di Bandung. Gitu, tetapi secara teknis ya sentralnya ada di Cirebon. Kemudian kalau BU 4 Semarang sama dengan regional office-nya. Jadi sebetulnya dengan mulai desentralisasi ini semua BU possible secara teknis untuk step up seperti halnya Surabaya. Tinggal nanti tunggu ini ya. Lihat hilalnya manajemen lah ya. Iya. Jadi kalau hilalnya muncul ada wangsit atau pangsit apa Semarang naik gitu kan, atau Batam naik ya boleh lah gitu kan. Jadi balik ya harus align dengan kebutuhan bisnisnya sih. Tapi secara teknis setiap BU saat ini possible untuk step up seperti halnya Surabaya. Siap Pak Widi. Gitu. Oke, saya tidak mau memborong pertanyaan untuk saya sendiri, walaupun saya masih banyak pertanyaan sebetulnya. Dari sejak saya kenal sama Pak Widi, sebetulnya sejak sesi pertama itu beliau adalah orang yang cukup enak untuk diajak diskusi apapun modelnya kayak begitu. Sudah adakah penanya online atau teman-teman yang di sini mungkin mau nanya? Silahkan, saya bisa lempar mic sampai lempar sepatu, saya juga nggak apa-apa kok gitu. Nggak bercanda. Ada? Oke, sudah ada pertanyaan ternyata. Dari Adam Bisnis Unit 3. Adam pesan hoodie ya, 14 biji. Buat teman-teman di sini ya, potong harga tapi ya saya bacain pertanyaannya tapi potong harganya dulu ya. 50% ya Adam ya. Oke, deal. Adam, ditujukannya kepada moderator kok saya. Loh. Tips menjaga motivasi kerja agar kontribusi tetap stabil, baik untuk perusahaan dan tips menjaga loyalitas kita sebagai first squad. Sorry, ini ditujukannya siapa? Atau karena tidak ada ditujukannya kepada siapa? Bapak-bapak silahkan. Pertanyaannya ini karena sebenarnya terkait dengan motivasi. Jadi cuma minta tips gitu habis itu. Silahkan, Pak Widi. Nah, oh iya. Kalah jangan-jangan Pak Johnson habis itu. Lewat Pak Didi ya. Gitu. Kalau soal lama masih lamaan Pak Johnson. Dia setahun lebih lama daripada saya. Beti lah Pak. Berarti beda tipis kalau gitu berarti ya. Saya kebetulan di sini 22 tahun lah ya. Sama dengan Pak Daryanto dong kalau gitu berarti ya. Wow. Dan mirip dengan Pak Johnson, saya mulai di sini berkarir sampai sekarang ya di posisi ya itu aja sih. Nggak kemana-mana, seputaran itu aja. Dari dulu ya ngurusinnya itu aja. Ya. Kebetulan manajemen nggak punya pilihan lain sih. Ya. Saya sebenarnya mau ikutan komen gitu kan, cuman saya tidak mau menambah daftar hitam gitu kan habis itu saya gitu kan habis itu gitu. Silakan Pak Widi ya. Jadi kalau berkaitan dengan itu sih ya pasang surut lah ya. Apalagi kalau saya personal, saya juga join di sini dan sampai di posisi saat ini ya tidak beranjak kemana-mana. Dari dulu ngurusin hal teknikal aja. Mulai awal saya dari sini masuk sebagai engineer untuk ngurusin VSAT, sampai saya di posisi saya sekarang. Jadi nggak beda jauh sih. Jenuh ada, cuman kalau buat saya personal, ya saya lebih pada posisi jalanin aja sih.
Kalau Oke. lagi jenuh ya cari sesuatu yang membunuh kejenuhan itu. Ya entah refreshing, entah kemudian ya kalau mungkin bahasa anak sekarang healing ya. Ya. Ya, cari pelariannya lah. Ya. Saya pernah beneran lari untuk lari dari kenyataan pernah terjadi juga. Jadi karena situasi dan lain hal, saya punya kebiasaan olahraga karena lari dari suasana atau keadaan di kantor sih. Lari pagi, lari malam untuk melupakan hari itu, lari pagi untuk refresh, siapin diri untuk ngadepin hari itu. Pernah terjadi seperti itu. Jadi ya saya lebih pada posisi sekarang maunya apa sih? Dari personal masing-masing ya. Kita punya cita-cita, punya pengharapan, dan punya keinginan kan ya. Prinsip saya sih gini sih. Selama kita masih cocok dan align dengan company, ya jalanin. Bosen, jenuh, stres, itu ya part of the job ya. Paket yang menyertai ketika kita kerja. Kalau udah nggak cocok, ya udah. Cari way out-nya aja daripada nyusahin sendiri-sendiri dan orang lain dan membuat diri sendiri demotivated ya dengan ngedumel, dengan ngatain orang atau dengan ngomongin orang gitu kan. Ya udah kalau udah nggak cocok ya udah. Mungkin yang paling bagus kalau udah nggak cocok ya bikin surat, taruh di mejanya HRD aja. Kemudian cari opportunity baru yang lebih bagus lah. Ya. Saya. Ini salah satu yang saya suka dari Pak Widi gitu ya. Beliau ngasih motivasi itu juga bukan sesuatu yang muluk-muluk gitu habis itu. So realistis gitu loh. Yang keluar itu adalah realistis gitu. Jadi kayak ya udah, ya emang kayak begitu gitu habis itu. Bukan kemudian harus yang cantumin bikin afirmasi, bikin apa dan segala macam, bukan yang kayak begitu, tapi benar-benar realistis ya, biasa itu, gitu, complicated. Hidup ini udah susah. Siap. Jangan nambah susah hidup. Asik. Macam-macam. Asik. Oke, terima kasih Pak Bidi. Masih ada pertanyaan lain? Cukup kayak gitu. Oke, kalau begitu teman-teman ya, sayang sekali. Diskusinya sebenarnya cukup menarik gitu ya. Kalau teman-teman kemudian masih punya pertanyaan seputar topik kita hari ini gitu ya, bisa langsung kirim di FS Connect gitu ya. Mention ke para narasumber kita, Bapak Didi Haryanto, Bapak Ambrosius Widiatmoko, Bapak Erwin Nyoto, kemudian tadi di sesi sebelumnya ada Pak Johnson, Jatores Pangaribuan, sama Pak Anggi Darsono. Puji Tuhan saya masih hafal semua nama lengkapnya ya, kita bisa mention, kasih hashtag Spirit of Transformasi, mudah-mudahan beliaunya bisa tahu dan beliau bisa jawab. Saya sebetulnya hari ini pengen sekali menutup dengan monolog, begitu ya, pengen sekali gitu ya. Cuman ternyata platform kita hari ini tidak mendukung untuk melakukan hal itu gitu ya. Mungkin buat teman-teman di Surabaya sih, saya bisa puterin dan kita akan monolog closing, karena tanpa disengaja monolog yang saya baru bikin tadi pagi sekitar jam 7.15, kata-katanya itu ternyata muncul, baik itu dari Pak Erwin, Pak Widi terutama banyak, Pak Honggi, dan beberapa juga muncul dari Pak Johnson. Jadi saya berpikir kayak, oke, kenapa yang saya tulis tadi pagi itu bisa kemudian align ya? Saya cuma berpikirnya seperti itu doang, kayak begitu. Cuman iya gitu ya. Cuman sayangnya ternyata kita nggak bisa puterin karena di platform ini tidak bisa muterin MP3. Jadi boleh. Oke, terima kasih Pak. Sekali gitu saya akan coba nantinya kalau kita masukin ke Masih Connect. Terima kasih. Oke, kita sudahi acara ngopi bareng hari ini gitu ya. Terima kasih untuk semua narasumber gitu ya. Oh sorry. Sebelum ditutup, seperti biasa ada kuis yang bikin kesel gitu kan habis itu. Kalau ada yang mau titip nimpuk Karel gitu kan, tolong japri saya secepat-cepatnya, mumpung dia cuma berjarak sekitar 3 meter dari saya gitu kan habis itu. Saya jamin saya tepat sasaran kok gitu habis itu. Karel silahkan. Acara ini dipersembahkan oleh media.
Semangat pagi Bio 5 Surabaya. Aduh, sorry agak kurang mundur nih ya. Oke, semangat pagi. Waduh, ini seru banget ya, karena behind the scene kalau teman-teman dari First Squad dari HO atau mungkin dari Bio lain ini luar biasa loh. Ini tadi bikin kopi ya, ada kopinya, terus sampai tadi dia megangin biar nggak silau. Ini luar biasa banget ya kontribusi teman-teman dan kolaborasi teman-teman di Bio 5 ya. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman Bio 5 atas supportnya di acara Kopi Bareng bulan September ini ya. Oke, nah. Karena sorry tadi saya pengen bawa logatnya logat medok sebenarnya ya, karena ini biasanya kan kalau di HO gitu ya, kalau dari Jakarta kan logatnya logat Korea gitu, sekarang logat-logat Jawa gitu ya. Nah tapi saya nggak sendiri, biasanya sama Heni Kesel ya, Heni Yanti. Nah sekarang saya ada temennya, artisnya Bio 5 Surabaya. Silakan. Oke. Silakan Bu Prapti. Nah ini ya Bu Prapti ya, mungkin bagi First Squad yang belum kenal mungkin pernah cuma lihat di First Squad Connect aja. Nah ini ada Bu Prapti. Oke Bu Prapti, kita akan membawain kuis kesel nih sekarang ini. Terima kasih Pak Karel kesempatannya. Ini dadakan ya, karena Pak Karel nyari yang khas Surabaya jadi medok. Jadi pilihannya jatuh ke saya. Jadi mohon maaf yang cantik-cantik nggak kepilih, yang dipilih yang medok. Ya medok biar pas gitu ya. Oke. Nah sekarang saya mau minta tolong sama Heni mungkin ya dari HO untuk share kuisnya nih ya. Oke, ini teman-teman di sini boleh join silakan ya. Nanti jangan lupa pakai nama aslinya, jangan pakai nama samaran atau nama Lingnet doang. Wah itu Lingnet semua nanti ya. Nama panggung nggak boleh ya? Oh jangan dong, Jangan. nanti kita nggak tahu pemenangnya siapa aja nanti ya. Oke, silakan masuk ke menti.com, terus masuk ke 52427520 ya. Ya silakan, First Squad ini ada hadiah voucher MAP senilai Rp50.000. Oke, ini udah 52427520 ya Pak Karel ya. Ya betul. Ini udah berapa orang ya? Maaf ya saya agak maju ya. Soalnya handle ini tim sama juga jadi host juga. 299. Oh, udah berapa nih ya? Udah 1037 orang ya. Oke, masih kurang ya. Masih tunggu sampai 2000 orang kita baru bisa mulai kuisnya. Oke, yuk First Squad silakan masuk ke menti.com lalu masukkan kode 52427520 ya. Oke, baru 47. Ini kayaknya pada nggak mau hadiah semua atau gimana sih gitu ya. Wah, ini ada ketahuan nih ya. Dan tidaknya nanti adminnya habis nyari kuisnya nih Bu Prapti ya. Tuh, 55 tebakan TTS seru cak lontong. Waduh. Waduh, ketahuan deh nih ya, dapat kuisnya dari mana ya. Oke, kita langsung mulai aja mungkin ya. Karena habis ini kita masih ada ngopi bareng news dulu soalnya. Jadi kita biar cepet aja kali ya Bu Prapti. Oke, silakan kita mulai kuis yang pertama. Silakan Bu Prapti. Sorry, ini isi nama dulu ya. Pastikan isi nama dulu, Pastikan silakan. nama sesuai KTP. Betul, nama sesuai KTP. Nik KTP juga ya Bu ya. Betul. Tempat tanggal lahir perlu. Makin Lama lagi ya, Alti ya. Udah kelar-kelar sampai jam 6 nanti kita di sini ya. Oke. Yuk silakan First Squad masukkan namanya dulu, pastikan pakai nama asli ya, karena kemarin banyak banget Bu Prapti yang menang, tapi namanya itu nggak pakai nama asli dan nggak ada klaim. Nggak ada klaim ke Mimin, nah jadinya hangus. Miminnya bingung nanti. Ini siapa? Gitu ya, Pak, ya. Itu betul ya. Oke, kita langsung mulai aja. Pertanyaan pertama, monggo Bu Prapti untuk dibaca pertanyaan pertama. Belum ya? Oh nih, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, gedung baru BO5 berlokasi di mana? Ayo cepet-cepetan. Kecil-kecil semua ya. Oh di Surabaya, yang benar sih, tidak salah ya. Aduh. Nggak salah sih ya, dia ada di Surabaya. BU5 berlokasi di. Wah, ada yang nggak fokus nih, kan ada Jalan Kusuma Bangsa, ada Jalan Kusuma Bangsa. Kita nggak kelihatan. Kita nggak kelihatan sama, saya juga nggak kelihatan. Piye kita nih ya? biasanya di gedung lama deket-deket. Oh deket-deket ya, ini agak jauh. Lalu besar ya. Aduh, jadi pengen nih gedung kayak gini ya, kode ya, ini buatin di GL ya. Oke, lanjut kita mulai kedua ya. Pak, ini ya. Ya, kita lihat dulu leaderboardnya, siapa sih pemenang di saat di pertanyaan pertama ini. Woi, oh orangnya dari sini ya. Kita. Waduh. Oke,
Mantap, ada di sini juga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan Pak Karel. Oke, langsung mulai aja. Pertanyaan kedua. Ini ngomong-ngomong view-nya tuh bagus ya, Bu Prapti aslinya ya. View-nya Bagus. sunset. Ini kita kalau sore ngopi sunsetan di Sunsetan di sini. Silakan. sini. Bertamu lebih dari 2 kali 24 jam harus apa? Nah, ayo ngapain? Biasanya kan kadang Oh iya. ke Jawaban offline nginep. Oh nginep, waduh, ini nggak bener nih ya. Aduh. Ya jawabannya adalah makan. Lah masalahnya kan bertamu ya, tempat orang. Loh, masa nggak makan gitu loh? Masa cuman duduk aja gitu ya? Saya makan dulu. Ya namanya juga survei kowes. Oh bener. Jadi kalau pesertanya nggak kesel nggak afdol. Nggak afdol ya. Nah, jawabannya benar makan ya Pak. Makan ya, makan dulu. Kalau nggak makan lapar gimana dong gitu? Nggak bisa bertamu gitu ya. Oke, kita lihat leaderboard selanjutnya ya. Leaderboard selanjutnya kira-kira wah berubah lagi nih. Berubah lagi. Pak Leo nggak ada. Wah, ini ada Eko Vicenza nih Iya. masih pengen nih spesial lah kita kasih voucher Vicenza lagi Eko buat Vicenza. Eko, Ini ya. tahu ini saya ini. Tahu ya? Iya, tahu. Iya. Kenal banget ini. Nah banget ya. Dia ya. kayaknya trauma gitu Pak sama Vicenza. Sampai sekarang terngiang-ngiang ya gitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga, Hen, silakan. Silakan Bu Prapti. Siap. Pertanyaan ketiga ya, siap-siap. Saat ini Linknet sudah menjangkau lebih dari berapa home pass di BU5? Ayo. Waduh, ini Tadi ada yang nyimak Pak Onggi pasti tahu ini. Nah, ada berapa? Kalau BU5 nggak menang ini kebangetan ini. Oh ya kebangetan ya tadi ya. Kebangetan. Parah. Iya. 3, oke. Yang Oke. pertama lebih dari 500.000 ya. Oke, silakan kita lihat leaderboardnya dulu apakah teman-teman Bio5. Satu orang menjawab benar. Wah. Waduh. Ini Wah. Vicenza ini bahaya ini Pak. Waduh, ini kita kasih voucher Vicenza beneran ya Mas Eko? Stoknya masih banyak kan ya? Oh, masih banyak, masih ada. Sip. Khusus buat Mas Eko kita Iya. sediakan. Pak Eko voucher Vicenza ini kayaknya berambisi banget ini. Karena pengen dapat voucher sih ya Pak. Iya. Ini bisa itu Pak, bisa direlokasi Pak mungkin Pak. Oh direlokasi ya, ke Bio5 ya. Iya. Pak Niki ada nggak ya Pak Niki ya? Dendam Niki ya. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Terakhir ya Pak ya. Oh 4, yang terakhir benar ya. Terakhir yang Silakan keempat. Pak Karel. Oke, pertanyaan keempat. Selain mobil, bus, pesawat, orang pergi dari Jakarta ke Surabaya, Nah. biasanya menggunakan apa? Ini harus yang paling kesel ini jawabannya. Nah, pakai celana, naik kereta. Biasanya naik kereta kan cepet ya? Agak lumayan cepet gitu ya? Cepet. Ya benar pakai kereta. Loh, kok jawabnya pakai celana gitu loh. Loh, ya benar ya kan pasti kalau naik kereta itu harus pakai celana. Jawabannya kok bener ya? Iya benar Nggak kesel dong. ini Iya, benar Kurang, Pak. kan suka-suka kita mau benar atau salah ya. Betul. Nah, pakai kaki ya benar loh. Asli. Kaki wajib, bawa uang ya wajib. Ini Ya, oke jawaban. kita lihat leaderboardnya dulu ya. Kita lihat. Wah, ini kayaknya beneran ini. Bergeser nih ya. Waduh. Rekomendasi ke Pak Didi ini. Waduh. Pak Pak Eko Eko Vicenza. Oke. Nah ini ada Adi Ada. juga ya. Adi siapa saya nggak tahu. Nanti jangan Iya. lupa Bapak Ibu yang menang ya. Klaim lewat email mimin@fsconnect@linknet.co.id. Ini biasanya hadiahnya apa Pak Karel? Apa? Hadiahnya apa biasanya? Ngerjain apa? Hadiahnya ini. Hadiahnya voucher Voucher. FAP. Tapi kalau untuk pemenang kali ini kayaknya enggak. Apa tuh? Dia mau memborong voucher Vicenza. Oh, Vicenza. Iya, kayak Spesial aja. spesial. Kita nanti minta ke Mbak Penny kalau gitu ya buat voucher Vicenzanya ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, karena waktu udah mepet kita akan puter sebelum kita denger monolognya Mas Idar Mas ya. Idar. Kita dengerin dulu ngopi bareng news dari siapa sih biasanya kalau Bu Prapti tahu artisnya news yang agak galak itu loh. Yang pakai gincu itu loh. Sama artisnya. Venitos. Venitos ya. Oke, kalau gitu yuk kita nonton bersama-sama ngopi bareng news bersama Venitos. Acara ini dipersembahkan oleh First Media,
lagi bersama saya, Feni Tops. Kali ini saya akan membawakan berita-berita terpanas di LinkNet, seperti cuaca Jakarta dan Tangerang belakangan ini. Disiarkan langsung dari LinkNet Center Karawaci, lantai 80. Berita pertama datang dari acara 3 bulanan yang selalu ditunggu-tunggu oleh Persquad. Ya, apalagi kalau bukan Be In Touch. Kali ini akan ada yang spesial, dari pembicara seksi Food for Thought sampai pengumuman Inspiring Leader 2023. Jadi gak sabar kan? Nantikan Be In Touch pada tanggal 16 September 2023. Berita selanjutnya. Siapa di sini yang sudah terdaftar mewakili Tribe dalam ajang CEO Cup? Siapkan diri kamu untuk berbagai rangkaian dalam CEO Cup, mulai dari badminton, pingpong, uno stako, dan glassbong yang akan diadakan bulan ini juga. Pantau terus Persquad Connect untuk informasi update mengenai CEO Cup. Berita ketiga. Ada bintang-bintang baru, tapi bukan di langit saja. Periode penilaian Persquad Star sudah dimulai. Yuk Persquad, mari kita berikan kontribusi terbaik untuk perusahaan. Tingkatkan terus jumlah recognition di Persquad Connect dan jangan pernah berhenti untuk belajar hal baru. Berita keempat. Persquad ingat selalu untuk mengerjakan Axiata Mandatory Compliance Training. Pada periode ini, kita akan sama-sama mempelajari berbagai materi terkait data privacy, cyber security, hingga risk management. Jadi, pastikan Persquad mengerjakan e-learning mandatory ini sebelum 31 September. Persquad bisa langsung mengakses mandatory compliance training ini melalui website. Jika Persquad mengalami kendala dalam mengerjakan e-learning ini, bisa langsung menghubungi tim People Assessment and Development melalui Pak Bagus. Jalan-jalan ke Kintamani, pergi pagi, pulang pagi. Sekian First News kali ini, saya Feni Tops, undur diri. Oke, kita sampai di penghujung acara teman-teman semuanya, ya. Sebagai pengganti monolognya, kami akan memutarkan lagi video tentang office tour-nya KSB dan bantu kami menemukan namanya ya. Gitu. Boleh mengusulkan kok gitu di situ, silakan aja. Sampai ketemu dalam acara ngopi bareng selanjutnya. Kita angkat gelas satu kali lagi, yuk bareng-bareng. Ngopi bareng, bareng-bareng ngopi. Selamat menikmati videonya. Terima kasih.